Ada Romo, Ya, silahkan. Nurudin. Silakan Mas Nurudin. Iya, terima kasih Romo atas kesempatannya. Saya ingin tahu Romo kan Delus tuh kayaknya punya dua buku ya tentang sinema ya, sinema satu dan dua. Apakah idenya itu sama dengan soal sastra tadi atau lain ya? Tentang kayaknya dia kok senang film gitu kan? Ya, ada hubungannya. Tetapi yang saya gunakan lebih pada yang anti Oedipus dan Mil Plato. Yang film itu dia juga akan memperlihatkan bagaimana ada arahnya mirip dengan yang sastra yang film itu. Seni, pokoknya seni. Oke, saya Ya lanjutkan. Romo, terima kasih. Ada satu lagi Romo, Pak Sri. Ya. Silakan Pak Sri. Ya, terima kasih. Romo, mohon maaf nih, saya agak tulalit ini. Romo, kalau boleh saya minta apa sih latar belakangnya Delus ini atau tujuan Delus ini apa membuat kreasi filsafat seperti ini, Romo. Terima kasih, Romo. Ya, Deleuze kan termasuk yang disebut oleh orang Amerika pemikir poststrukturalis. Ya, dan dia kan seperti Derrida itu mempertanyakan strukturalisme. Jadi strukturalisme itu kan bentuk norma sebetulnya. Karena strukturalisme itu dikendalikan oleh apa yang disebut logika biner. Logika biner itu dianggap mewarnai semua budaya. Logika biner itu ada siang malam, laki-laki perempuan, rohani jasmani. Itu logika biner. Seperti Derrida dan Deleuze tidak suka karena seakan-akan itu mengendalikan, ya. Padahal dalam logika biner itu ada hierarki metafisik. Apa yang dimaksud hierarki metafisik? Saya tanya pada Anda, kalau di Indonesia orang mengatakan rohani jasmani, mana lebih tinggi? Rohani mungkin, Romo. Ya, artinya apa kalau sudah rohani jasmani, rohani lebih tinggi? Kalau Anda posisinya di jasmani, Anda kalah sebelum berperang. Ya. Agama dan sekularisme, Anda akan lebih memilih agama. Maka kalau ide-ide Anda sekularisme, Anda akan dikatakan kamu ateis ya, kamu sekuler ya. Itu yang disebut bahasa itu merupakan pengecohan struktural. Kita sudah dikecoh oleh bahasa. Ya, kalau Anda mempertanyakan pemimpin agama, Anda sudah kalah sebelum itu karena masalah yang disebut sebagai ini apa hierarki metafisik ini. Gitu ya, Mas. Baik, Romo. Terima kasih. Narasi di dalam sastra itu menyederhanakan konsep. Ya, kalau Anda membaca sastra atau nonton film kisah-kisah ya, itu lebih mudah daripada kalau Anda mendengarkan khotbah atau nasihat. Jadi dunia fiksi bisa memukau tanpa harus lahir dari gambar klise. Misalnya kalau Anda membaca Idiot, ya, idenya Dostoyevsky. Di situ sastra tidak hanya representasi, tapi deterioralisasi, ada kreativitas. Dalam Idiot itu cinta miskin ya, pangeran yang digambarkan di Idiot itu pangeran miskin itu punya penyakit ya paru-paru, lalu juga penyakit apa itu namanya epilepsi ya. Tetapi dia menarik orang yang baca Idiot itu selalu ingin di pihaknya miskin ya. Karena berakar pada bela rasa atau konsep kenosis, mengosongkan diri.
Motif cintanya dia ke Nastasia itu menyelamatkan gadis jelita ini dari upaya untuk menghancurkan diri. Nah, kalau dari gagasan biasa, kita akan bertanya, dari mana datangnya imajinasi tentang tokoh lemah penderita epilepsi, tidak menarik secara fisik, tapi jadi pusat perhatian tokoh-tokoh novelnya dan para pembacanya. Kalau Anda membaca Idiot itu, Anda rasanya ingin bagaimana pangeran miskin ini akan sukses. Contoh lain misalnya, gagasan kebebasannya Sartre dalam bukunya dia L'Être et le Néant, Ada dan Ketiadaan, sangat abstrak, spekulatif. Tapi ketika dia menulis novel, ya, yang dia diberi judul L'Âge de Raison, orang dewasa, itu kelihatan sekali apa arti kebebasan dengan deskripsi tentang Matthew yang menolak menikahi Marcel. Dia melihat keputusannya sebagai bentuk afirmasi kebebasan. Daniel memutuskan menikahi Marcel, pacar Matthew, sebagai ungkapan ketidakmampuannya menerima realitas homoseksualitasnya. Nah, itu tidak mungkin dalam filsafat gitu loh. Tapi itu berhasil dinarasikan di dalam sastra, dalam novel. Itulah yang disebut bahwa bagaimana menyederhanakan konsep, ya. Sastra menyederhanakan konsep melalui narasi. Sastra itu juga menawarkan tanpa menggurui. Salah satu kekuatan sastra adalah membantu pembaca untuk bercermin, menemukan kemanusiaan tanpa merasa digurui. Dan pembaca tidak terjebak mencari maksud pengarang, tapi menyingkap makna teks. Bukan mereproduksi maksud pengarang, tapi memproduksi makna. Dalam sastra yang terungkap ialah hasrat pengarang mengkomunikasikan diri dengan dunia pembacanya. Ini lebih kuat daripada keinginan menyampaikan pesan. Anda cobalah, kalau Anda suka membaca, bacalah novel. Itu kita sangat terbantu karena tidak merasa digurui, tapi kita bisa menemukan paradigma-paradigma kehidupan. Itu yang tidak begitu saja kita dapat di filsafat. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ya, Mas Nurudin lagi. Silakan Mas Nurudin. Iya Romo, cuman penasaran aja Romo. Kalau Penasaran banget ya. Ya Sartre kan nulis novel. Kalau Deleuze itu apa pernah nulis novel juga Romo? Atau nggak pernah ya? Pakai buku yang Selama ini tidak. Kalau Albert Camus ya. Albert Camus ya. Saya yang Deleuze kok belum menemukan ya. jadi masih pakai yang buku filsafat itu ya Romo, maksudnya masih. Iya. Ya. Iya. Ya, terima kasih Romo. Ya, ada Mas Wadio satu lagi, Romo. Ya. Silakan Ya. Mas Wadio. Terima kasih. Romo, saya coba mengkarakterisasi pandangan Dolus ini karena tentang sastra. Ini kameranya agak susah. Karena dia dipengaruhi banyak sastra, katakanlah untuk memahami sesuatu yang kompleks itu, supaya bisa menemukan suatu kreativitas baru misalnya. Nah, Ya. bisa nggak misalkan sastra Baroque yang dia pernah menulis mengenai Baroque dan Leibniz. Ya. Nah, apakah misalnya Baroque itu sendiri, apakah pandangan Dolus tentang sastra dan yang dipengaruhi oleh banyak hal, tentu dia tidak dipengaruhi Baroque karena dia punya jalan kreativitas sendiri. Kalau kita coba karakterisasi itu menjadi manusia, karena Dolus sendiri dia terlepas dari norma-norma. Misalkan saya mengatakan manusia, karakter Dolus adalah dengan semangat sastrawi ini adalah manusia yang bentuk tubuhnya itu tidak harus bentuk tubuh ideal seperti orang jin gitu.
tapi mungkin bisa seorang yang obesitas, gitu. Ya, Tapi dia layak menjadi pemimpin. Yang penting dia berjiwa revolusioner. ya. Tapi dia obesitas, nggak masalah. Kurang ganteng, kurang cakep, atau tidak disukai orang-orang yang mainstream karena tidak mengikuti yang sebelumnya. Dia bukan followers. Dia adalah manusia baroh, misalnya gitu. Bagaimana menurutmu? Saya kira bisa ya dipahami begitu, karena dia itu selalu mengatakan di seni, tidak hanya sastra, tapi juga film dan sebagainya itu, dia sama mengatakan bahwa keindahan itu dengan bagus dan emosi dengan bagus diungkap oleh karya sastra. Ya. Saya rasa cukup, Mo. Ya, Dan saya rasa kita bisa mulai melihat calon-calon presiden kita ini dengan nomenklatur sastra. Dia adalah capres baroh, gitu mulai. Oh ya, kalau kita Anda melihat pemimpin-pemimpin dunia banyak yang suka sastra. Anda lihat François Mitterrand itu banyak baca karya sastra. Terus presiden dulu yang presiden Jerman itu von Weizsäcker atau siapa itu juga suka sastra. Karena dalam sastra itu ada ada paradigma kehidupan, ya, yang sampai istilahnya itu bisa memberikan sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan. Kalau Anda membaca punyanya itu Kundera, Gila. Lightness of Being, punyanya Kundera, Michel Kundera, The Lightness of Being, The Unbearable Lightness of Being. Bagaimana itu ada cewek yang naksir sama seorang dokter, lalu waktu pesta itu dia ngejak dansa dokter itu. Tapi dokternya tidak mau. Dia nggak kehilangan akal dan dia membalik situasi. Waktu dokternya nggak mau, dia menampar muka dokter itu, lalu di depan umum kamu mau mencium saya. Nggak kepikirkan kan itu bagaimana dia mengubah dari dipermalukan menjadi mempermalukan. Hal-hal seperti itu yang dalam sastra, dalam filsafat kita tidak menemukan, tapi dalam sastra kita bisa menemukan. Ya, terima kasih, Mo. Saya rasa saya mulai menduga nih siapa yang bakal lolos nanti. Terima kasih, Romo. Deteritorialisasi itu seperti perasaan murni. Mempersepsi merah mengacu pada warna merah. Kalau semiotika Morris itu apa yang disebut qualisign. Merah tanda sosialisme. Ketika merah dikaitkan dengan beda. Merah tanda cinta ketika jadi aktual dalam bentuk bunga mawar. Perasaan murni ketika menghadirkan warna-warna yang tidak terorganisir dan tidak dikaitkan dengan objek tertentu. Ya. Deteritorialisasi imajinasi kreatif. Misalnya kebanyakan orang melihat sekedar batu raksasa hitam, seorang seniman pematung melihatnya sebagai virtualitas lelaki gagah, di atas tangan kirinya bertengger burung elang pemburu misalnya. Itu deteritorialisasi. Kebanyakan orang ke pantai untuk menikmati keindahan, pemandangan alam, deburan ombak. Seorang musisi terinspirasi suara deburan ombak, candaria, dan lengkingan teriakan orang muda untuk komposisi musik. Sastra ada inspirasi untuk berbeda, lepas dari kecenderungan umum, dan tidak terperangkap oleh ukuran yang sama. Ya. Jadi peristiwa yang lepas dari aslinya. Berpikir keluar dari upaya bergabung.
ketika sekarang justru bisa melampaui yang sekarang. Ini kalau Anda baca puisinya Alan Born, itu menarik. Jadi kalau misalnya ada cewek pacaran dengan cowoknya, lalu ceweknya mengatakan, kenapa sih sejak tadi kamu diam aja? Puisinya Alan Born menarik. Memikirkan engkau, hanya diamku yang paling berharga. Ya, itu adalah model ini, seperti ini. Bagaimana keluar dari yang pakem. Jadi deteriorasi adalah kreativitas. Nah, memahami deteriorasi seperti memahami analogi ini. Imajinasi menjadi sumber kreativitas, seni bagai candaria, tawa kegembiraan, kala kebebasan ditemukan. Tetapi seni juga bisa menjadi tangisan pilu yang menyayat saat kepedihan larut dalam penderitaan tak tertanggungkan. Ini saya coba lihat, moga-moga masih bisa ini. Loh, gambar ya, foto yang terkenal itu tidak perlu kita menjelaskan, sudah berbicara banyak. Ya, hal seperti ini. Jadi deteriorialisasi mendorong kreativitas. Di dalam deteriorialisasi terjadi dematerialisasi tanda. Apa artinya dematerialisasi tanda? Saya memberi contoh yang paling mudah dematerialisasi tanda itu. Misalnya ada pasangan yang ceweknya itu ulang tahun. Lalu cowoknya datang tidak membawa kado apa-apa. Lalu dia minta maaf, sorry ya, saya kan masih menyelesaikan S3, butuh banyak biaya, saya nggak bisa kasih kado kamu ya. Lalu ceweknya menjawab, tahu nggak, kehadiranmu itu sudah berharga, merupakan kado bagi saya. Ini yang disebut dematerialisasi tanda. Itu dematerialisasi tanda. Ya, mencipta sesuatu yang baru. Jadi intensitas libido bukan struktur musik komposisinya, tapi mendengarkan peristiwa sama mengubahnya menjadi air mata. Mendorong untuk apa? Yaitu mengubah energi potensial ke suatu lain yang seperti lukisannya. Kalau Anda mendengarkan musik, lalu tiba-tiba terinspirasi mau mengecat kembali kamar Anda. Ini adalah yang disebut dematerialisasi juga. Ya. Sumber kreativitas butuh pembebasan. Ya. Misalnya penciptaan Adam melampaui masalah tabu ketelanjangan. Pembebasan dari masyarakat yang melulu selalu ditata oleh moral, ke dunia yang tidak tahan terhadap rasionalitas penuh perhitungan. Menafsirkan karya seni itu memproduksi makna, membebaskan seniman dari prasangka moral. Persetujuan akan pelanggaran tataran moral disebut bukan tidak bermoral, tapi hipermoral. Tidak lagi dilihat sebagai ingkar janji terhadap komitmen kebaikan, tapi komitmen untuk memeluk hidup yang penuh, yang berpusat pada saat sekarang. Dari bagian ini saja, apakah ada pertanyaan? Pak Sirkel, apakah ada pertanyaan? Romo, kok saya berpikir begini ya, saya sebentar ya Romo, dari tadi kayaknya mikir, ini dikotomi antara jasmani dan rohani, meletakkan seni selama ini sesuatu yang tidak begitu penting. Sehingga seni itu seakan-akan sesuatu yang bahkan tidak sejauh ini ya Romo, yang memberikan kreativitas melampaui. Ada pengaruhnya
Itu ya Romo ya. Ya, jadi ketika Anda sebelum menulis berpikir dulu, wah ini dosa enggak ya, 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 ya. Anda tidak akan menulis, Anda tidak akan kreatif. Saya mau bertanya, Romo. Silakan. Kan, Bu Evi. Ya, baik, terima kasih. Yang saya pikirkan hanya dari penjelasan tadi ya, apakah membebaskan hasrat itu tidak kemudian ya menjadi menimbulkan suatu kekacauan seperti yang ditakutkan selama ini gitu. Ya. Tentang dari apa teori dari ya tentang hasrat dari saya jadi lupa namanya. Ya itu aja, no, Romo. Kasih. Ya, jadi kita itu sudah terbiasa dikekang oleh norma-norma. Apakah dengan membiarkan hasrat itu berkembang, apakah artinya kita melawan norma? Istilah yang dia pakai itu hipermoral. Dalam deskripsi itu mau mengatakan yang indah mengalahkan norma. Apakah berarti itu tidak bermoral? Tidak. Dia akan mengatakan itu ada sesuatu yang selama ini disembunyikan, ditutup-tutupi, lalu kita bisa menangkap secara lebih utuh sesuatu. Ya, Iya, itu gaya seninya adalah pesimisme dalam keindahan. Dunia seni tidak tahan terhadap dunia yang rasional. Pengalaman mistis seniman lupa diri surgawi atau hipermoral. Tidak peduli terhadap kategori kebaikan, tetapi ingin menekankan apa itu yang indah. Apakah dengan mengungkap yang indah berarti kita mengabaikan yang moral? Nah, kalau menurut Deleuze, tidak. Karena kategori yang indah itu membantu kita mengungkap sesuatu yang kita sembunyikan selama ini. Romo, kalau dulu tadi mengatakan libido itu gimana definisinya? Libido itu bukan pertama libido seksual. Libido itu adalah hasrat yang tak dibatasi. Hasrat akan kreativitas. Hasrat untuk selalu membuka sesuatu yang baru. Hasrat yang tidak berhenti hanya pada pembatasan-pembatasan boleh atau tidak. Jadi dia tidak identik dengan libido seksual. Ya, jadi menurut dia hasrat itu mesti eh, dibebaskan gitu ya. Ya, Jangan dipenjara begitu ya. ya. Tapi tujuannya adalah untuk kreativitas gitu, bukan sembarang. Gitu. Nah, tapi kalau kita sudah mengatakan bukan sembarang, kita sudah awal Mengikatnya menempatkan lagi. norma lagi. Iya, jadi ada apa ya yang bertentangan sepertinya di situ ya. Ya. Kesulitan. Ya, terima kasih Romo. Ya. Jadi bukan hanya representasi dunia, tapi peristiwa kehidupan yang selalu membuka kemungkinan baru. Seni aktif kemampuannya untuk berubah atau berbeda seperti mesin yang mereproduksi. Misalnya La Tentation de Saint Antoine atau The Temptation of Saint Anthony. Ya, saya tunjukkan kepada Anda yang anunya Salvador Dali.
Ya, ini Anda kelihatan tidak? Halo, Kelihatan Romo. ya. Ini adalah The Temptation of Saint Anthony, Salvador Dali. Ya, ini adalah bagaimana Santo Antonius mendapat godaan, kekuasaan, harta, perempuan. Ya. Ini ternyata abad 16 sudah ada sebelum Salvador Dali. Bentuknya lebih sederhana, bentuknya lebih pada pesta, ya. Lalu Santo Antonius pakai jubah Fransiskan itu, ya. Ya. Bagaimana mungkin ini kreativitas ini muncul? Ya. Kalau kita mengatakan, waduh, gambarnya Santo Antonius kok telanjang, ya nggak bagus. Anda tahu ini harganya M itu. Bagaimana memunculkan seperti itu gitu loh. Ide seperti itu datang dari mana? Ini kan godaan Santo Antonius judulnya. Anda bisa melihat lagi punyanya apa itu Martin Sugar, ukiran dan sebagainya. Nah, tensor itu apa tensor? Itu yang dianu François Lyotard. Tensor itu adalah dematerialisasi tanda untuk memperhalus dan mengintensifkan afeksi. Tensor itu kalau Anda mendengar lagu, Anda menangis. Tensor itu bahkan kucing mendengar lagu itu pun meremang, bingung mencari mangsa. Itu tensor. Jean-François Lyotard. Ya. Dematerialisasi tanda, pemetaan perjalanan ke suara, ke warna, patung, erotisme bahasa, lalu jadi impuls mendorong ke libido untuk mengintensifkan diri. Ya, gaya fragmentasi ini saya lewati saja. Deteritorialisasi itu seperti operanya Salome yang dibuat oleh Oscar, ya, oleh Oscar Wilde. Nanti sekali-sekali kalau Anda melihat di YouTube, carilah opera Salome Strauss, ya, ya Oscar Wilde. Di mana letak kreativitasnya? Kalau kita membaca kitab suci, Herodes itu kan mengambil alih istrinya Filipus, Herodias. Lalu Salome anaknya Herodias itu ikut datang, pindah ke rumahnya itu. Kalau dalam cerita itu kan Yohanes Pembaptis mengkritik Herodes dan Herodias. Sehingga ketika Salome menari bagus, lalu dimintai untuk minta separuh dari kerajaannya, dia mengatakan tidak. Karena dibisiki ibunya Herodias supaya kepalanya Yohanes Pembaptis. Kalau Anda melihat operanya Oscar Wilde, ya Strauss itu, ceritanya lain. Jadi Herodes itu bukan hanya naksir Herodias, ternyata Herodes juga naksir Salome. Lalu waktu Salome menari, nari 7 selubung itu, ya setiap kali menari lalu dilepas sampai 7 selubung, akhirnya telanjang. Herodes senang sekali, ya, Herodes senang sekali. Tetapi waktu sebelum itu terjadi, Salome itu bosen gitu duduk dekat Herodes. Dia keluar mendengar suara Yohanes Pembaptis yang mengkritik Herodias dan Herodes.
Nah, Salome terkesan kok ada orang yang berani mengkritik ayah saya, ibu saya. Berarti orang hebat ini. Maka dia bilang kepada penjaga supaya mendatangkan Yohanes Pembaptis kepadanya. Tapi penjaganya mengatakan tidak boleh. Lalu Salome mengatakan, oh kok nggak boleh. Kalau kamu mau saya akan tersenyum padamu. Karena penjaganya naksir Salome, lalu penjaganya mau mendatangkan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis datang di situ, ternyata Salome apa? Jatuh cinta dengan Yohanes Pembaptis. Karena maco ya, pakai pakaian bulu ya, terus juga berani dengan orang tuanya, dia jatuh cinta. Ingin pegang Yohanes, pegang tangannya Yohanes ditolak. Dia minta mau mencium Yohanes, ditolak oleh Yohanes. Nah, melihat hal itu penjaganya cemburu. Nah, kok lebih senang pada Yohanes Pembaptis daripada saya. Penjaganya bunuh diri. Nah, waktu bunuh diri itu lalu ramai keributan semua keluar. Lalu yang terjadi apa? Salome disuruh masuk. Disuruh masuk, suruh menari itu. Dan ketika Herodes senang sekali tariannya, dia menawarkan, mau enggak kamu separuh dari kerajaan saya atau kamu minta apa? Karena Salome masih jatuh cinta dengan Yohanes Pembaptis, dia ngomongnya apa? Saya minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Mengapa dia minta kepalanya Yohanes Pembaptis? Karena dia bisa menciumi dengan puas. Ya, Yohanes Pembaptis diciumi oleh dia. Herodes melihat itu marah setengah mati. Sehingga akhirnya Salome dibunuh, ya, dan akhirnya ada itu yang disebut la femme fatale itu. Itu tidak ada di kisah di kitab suci. Tetapi kalau kita melihat apa yang namanya tubuh tanpa organ, kreativitas, kecenderungan Herodes untuk jatuh cinta dengan Herodias dan kepada anaknya, itu make sense. Itu hasrat laki-laki. Ya, ini loh yang disebut sebagai hasrat yang tak dibatasi itu seperti itu. Bahwa dia bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh yang lain. Oscar Wilde, Strauss ini. Jelas ini tentang dematerialisasi tanda, deteritorialisasi. Ya, itu kan kreativitas. Jelas ini ada pertanyaan? Nah, kalau Anda lihat kitab suci bukan seperti itu ceritanya. Tapi pertanyaan saya, interpretasinya Oscar Wilde itu make sense enggak? Interpretasinya Oscar Wilde itu make sense tidak? Make sense, Romo. Ya kan? Ya, semakin paham Ya, itu bagaimana. yang disebut bagaimana itu yang disebut deteritorialisasi. Keluar dari teritori untuk mendapatkan suatu kreativitas. Obsesi Salome terhadap Yohanes berubah mengobjekkannya. Salome menyanyi untuk memuji mulutnya, kulitnya, pemenggalan kepala menegaskan pengobjekan itu. Memenggal kepala hanya untuk kenikmatan Salome, jauh dari pesan awal teks. Perempuan fatal, dibunuh dan menyebabkan nasib tragis 3 lelaki. Herodes, Narabot, dan Yohanes. Obsesi Salome membawa kehancuran ketiga lelaki. Melalui musik, audiens dibawa untuk melihat kembali dunia, masalah-masalah tabu di zaman sekarang. Nah, ini saya lewati saja, fabulasi. Ini menarik bagaimana sastra adalah paradigma kehidupan. George Bataille mengatakan, sastra bagai candaria deretawa kala kebebasan anak-anak ditemukan kembali. Sastra bisa menjadi tangisan pilu saat kebedian larut menjadi penderitaan yang tak tertanggungkan.
Sastra penuh bela rasa terhadap korban meski bisa agresif naif karena ketulusannya. Gambar sastra penuh kepolosan namun indah karena lahir dari hasrat keindahan untuk merengkuh yang beragam. Hasrat sastra adalah melahirkan gagasan subur sehingga mampu mengungkap konsep yang pelik melalui kisah atau puisi ke dalam keseharian. Jadi sastra adalah ungkapan perasaan penuh kepolosan. Sastra mengguncang, keluar dari yang biasa, tidak sekedar representasi kehidupan, tapi menyingkap perasaan yang disembunyikan, dan juga menelanjangi kemunafikan. Sastra bisa naif, tapi menohok dan membongkar kepura-puraan. Bisa sedih menggigit, tapi bisa gembira, penuh keceriaan. Ya, ini dalam sastra, mencecap karya sastra berarti dari yang indah mau diungkap representasi filosofis, religius, dan semangat atau hasrat tertentu. Dari sini dulu, apakah ada pertanyaan? Sudah ada Pak Saleh yang resen. Silakan Pak Silakan. Saleh. Makasih Mbak Yane dan Romo Haryatmoko. Ya, saya terkesan tadi dengan pembahasan tentang seorang Putri Salome yang membawa 3 korban laki-laki. Eh, Kesan saya dalam hal ini ternyata dalam sastra itu terlalu banyak kekerasan sampai ada pembunuhan segala. Nah, artinya ya saya butuh penjelasan mungkin seperti itu Romo, bahwa kalau misalnya dalam agama dikatakan agama mengejarkan kekerasan, ternyata juga sastra mengejarkan kekerasan. Terus ya saya sudah coba lihat juga apa namanya tadi beberapa sekilas profilnya Gilles Deleuze ini ternyata memang banyak diapresiasi oleh orang-orang belakangan. Sampai saya lihat tadi ada tidak kurang dari 10 judul buku yang membahas tentang Gilles. Kesan saya walaupun hari katakanlah pagi ini di tempat saya, baru kali ini saya mendengar seorang filosof yang juga ahli sekaligus seorang psikologis, seorang Gilles Deleuze ternyata Romo memperkenalkan seorang orang besar di apa namanya di forum kita ini. Terima kasih Romo. Ya, jadi memang ada kekerasan, tapi saya mintanya, itu realisme kehidupan bukan? Ya, Ya kan? Itu ya, realisme kehidupan, dan selain itu sebetulnya dia membongkar kemunafikan. Kemunafikan pada Herodes, ya, yang tidak habis-habisnya ingin mendapatkan ibunya dan anaknya, dan mencoba berbagai cara. Bukankah itu cermin dari diri kita juga gitu loh maksud saya. Kalau di sastra adalah tempat untuk kita bercermin, jangan-jangan itu cermin dari kehidupan kita juga gitu. Jadi sastra kan berhasil ketika kita bercermin di dalamnya. Lalu kita bicara kalau begitu, itu kan istilahnya la femme fatale ya. La femme fatale itu perempuan fatal itu bisa dari awalnya adalah bagus ya. Awalnya adalah menari. Awalnya adalah menghibur. Tapi hasrat pada Yohanes Pembaptis ternyata menghancurkan semuanya. Kita bercermin di situ juga ya. Kadang-kadang kita nggak mengira bahwa yang awalnya baik diakhiri dengan suatu penderitaan. Jadi mungkin itu ya Pak ya.
Jadi sastra menghasilkan drama dan intensitas baru. Tidak direduksi ke kisah, penjelasan tentang manusia, tapi memiliki kekuatan bergerak melampaui manusia. Sastra mengubah ruang politik dari hubungan antar lelaki ke produksi perasaan. Manusia bukan lagi situs pengakuan, tapi efek suatu komunikasi atau transmisi kekasan prapersonal. Sastra itu menjadi perempuan. Apa artinya menjadi perempuan? Menjadi perempuan artinya menjadi lain dari sekedar laki-laki. Mengapa dihindari menjadi laki-laki? Karena lelaki itu banyak aturan, banyak normanya. Sebentar. Dalam tatanan moral, spontanitas improvisasi meredup, tapi kemunafikan tetap tinggal. Dalam tatanan moral, imajinasi diatur, dibatasi, tapi kehendak menjadi kaku. Maka yang indah diabaikan. Padahal sastra tak bisa pisah dari keindahan dan menolak dikekang. Melalui sastra terungkap kerinduan untuk memisahkan diri dari dunia yang penuh aturan, agar bisa memeluk erat hidup yang penuh. Melalui sastra tumbuh hasrat untuk menyingkap apa yang ditolak oleh realitas. Pertaruhan virtualitas ini tidak perlu dicurigai. Ya, ini tadi sudah menjawab pertanyaan tadi. Dunia orang dewasa melarang banyak hal yang dianggap tidak sesuai dengan moral. Sehingga keceriaan anak-anak tidak bisa dikenali. Imajinasi ingin diatur atau dilarang. Pembatasan membuat orang tidak mengenali lagi hasrat dirinya. Padahal ambisi sastra adalah menjadi ruang tumbuh semua paradigma kehidupan. Dari konsep kenotik, pengosongan diri dalam Idiot Dostoyevsky sampai ke kebebasan Sartre. Ya. Keinginan untuk tidak dijerat oleh pembatasan tabu mendapat tempat di dalam sastra. Ya. Kalau Bapak Ibu, ini novel lama, ini Lino Suryati, Pengakuan Pariem, Amatu Hari Ronggeng dari Dukun Paru, itu kalau orang membaca merasa lu ini kok mesum gitu, padahal enggak. Jadi melalui sastra terpenuhi keinginan pisah dari dunia agar bisa memeluk erat-erat hidup penuh, menyingkap dalam kreasi. Ya. Dalam sastra dimungkinkan pertaruhan virtualitas yang sulit diterima oleh penalaran. Kalau kita dengar dalam politik imagine community, itu bisalah hadir lebih nyata lewat sastra daripada lewat filsafat. Dunia baru yang dibuka oleh teks terasa dalam puisi-puisi Sindhunata, air kata-kata kalau Anda membaca. Jika penafsiran dipahami sebagai reproduksi maksud pengarang, kita bisa terjebak mencari latar belakang pengarang. Pembaca tidak akan percaya bahwa pengarang seorang pastor. Penafsiran akan kandas karena ketidaksesuaian antara latar belakang penulis dan teks goresannya. Ya, dunia pastor syarat tatanan moral tidak membiarkan penulis tega memilih kasanah kata seperti itu. Ya, kalau Anda baca puisinya Sindhunata. Ya, dunia lahir bagaimana. Maka dia mengatakan intensitas hubungan bisa berlangsung karena tanpa disadari kematian membayangi. Jadi seksualitas melibatkan kematian. Bukan hanya karena kelahiran baru manusia memperpanjang atau mengganti yang hilang, namun karena dalam seksualitas yang dipertaruhkan adalah masalah reproduksi diri. Ini gampangannya mengatakan apa? Orang yang cenderung poligami atau cenderung punya
suka punya istri lagi itu sebetulnya ungkapan ketakutan akan kematian, kalau George Bataille mengatakan. Karena takut pada kematian, perlu reproduksi diri dan mempunyai yang baru lagi. Itu kalau kacamatanya George Bataille. Menarik juga sih. Erotisme dan bayang kematian. Erotisme adalah alat mengungkap jawabannya terhadap kehidupan meski kematian membayangi. Poligami adalah upaya mengusir bayang-bayang kematian dengan menciptakan hubungan baru dan ambisi hidup baru. Takut kesepian adalah cermin saat kesepian, bayangan kematian jadi nyata. Hubungan seksual mengusir bayangan itu karena kebersamaan menciptakan diri kembali, afirmasi kekuasaan. Erotisme dalam sastra, narasi menjebani waktu. Narasi memberi struktur pada waktu. Ada yang tidak setuju? Silakan. Ini antara Deleuze dan Deleuze dan Michel Foucault. Maaf, bedanya seni dan pornografi. Bedanya seni dan pornografi. Nanti Anda baca sendiri saja. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kembali Mas Wadio bertanya, Romo. Ya. Silakan Mas Wadio. Terima kasih, Romo. Bukan dalam posisi tidak setuju, cuman dalam posisi ingin bertanya, Romo. Berarti ada dua. Yang pertama, dalam Anti-Oedipus dan 1000 Platonus itu poin yang ditekankan Dolus adalah fleksibilitas. Ya. Dan fleksibilitas ya, Mo. Apakah benar begitu? Yang kedua, mengenai kematian, apa pandangan Dolus tentang kematian, Mo? Yang apakah benar dia mengatakan itu sebagai last event gitu, baru itu event yang benar eksistensial gitu. Terima kasih. Saya sebetulnya meminjam punyanya George Bataille. Jadi bagi George Bataille ketakutan akan kematian itu mendorong orang untuk selalu menjalin relasi baru. Itu dalam rangka menghadapi kesepian, tidak tahan terhadap kesepian. Dan hasrat akan reproduksi diri seakan-akan dengan begitu saya muda kembali, saya masih bisa, dan sebagainya. Begitu, Pak. Baik, Romo. Terima kasih. Ya, bahkan di sini Anda bisa melihat bagaimana kejahatan adalah mimpi orang saleh. Apa maksudnya? Kejahatan adalah mimpi orang saleh. Emile Bronte itu orang yang saleh. Dia adalah seorang Protestan yang patuh. Tetapi novel-novelnya itu banyak memberikan kisah tentang orang laki-laki yang jahat. Ya. Jadi di situ lalu sastra memecah kesunyian penindasan dunia perempuan atas nama tradisi agama. Catherine Ensor yang merupakan representasinya Bronte menerima kekasaran dan kejahatan Heathcliff karena cintanya. Ya, Emile Bronte itu dibesarkan dari lingkungan Protestan yang saleh. Tapi dia ingin keluar dari isolasi rigiditas moral lingkungannya. Erotisme dalam bentuk cinta, sensualitas tubuh selalu disertai intensitas perasaan karena kematian membayanginya. Ia melukiskan kejahatan sedemikian rupa padahal di dunia jauh dari dirinya. Kejahatan menjadi bukan monopoli orang jahat, kejahatan menjadi impian orang saleh. Jadi istilah sangat kontradiktif sebetulnya. Ya, ini beberapa keterangannya. Hanya sastra bisa menelanjangi permainan pelanggaran hukum. Sastra sebagai bentuk pelanggaran moral bisa berbahaya.
Karena sastra tidak bertanggung jawab. Sastra bisa mengatakan segalanya. Sastra bisa berbahaya bila menjadi ungkapan dari mereka yang terlalu mengarahkan karyanya ke nilai-nilai moral. Dalam sastra, segi pemberontakan menonjol. Tapi sastra menarik bila dipahami dalam hasrat untuk komunikasi dengan pembacanya. Sastra lebih terkait dengan kebenaran daripada dekandensi agama. Tapi bukan isi agama, melainkan mistisisme dan pengalaman mistik. Ya. Nah, ini saya membandingkan antara Foucault dan Michel Foucault dan Deleuze. Oke, dari saya itu saja. Unggah di di chat ya. Baik, Romo. Eh, ada Mas Nuruddin yang mau bertanya dulu, Romo. Boleh? Silakan. Dan Mbak Evi. Ya. Ya, silakan Mas Nuruddin. Ya, terima kasih Romo atas kesempatannya. Yang pertama saya mau klarifikasi Romo tadi pembedaan erotisme dan pornografi tadi apakah dari Deleuze atau Bataille ya? Karena kan kalau Bukan, Deleuze membedakan bukan itu dari kan berarti, Deleuze. oh ya, Saya membuatnya dari tulisan lain ya, yang hanya untuk menggarisbawahi bahwa yang erotisme itu ada aspek seninya. Sedang pornografi tidak ada sama sekali. Ya kalau Anda lihat nanti Anda lihat di catatannya saya ini ya. Kalau pornografi itu semua ingin ditunjukkan. Ya. Tirani terhadap yang lain. Pada erotisme seni ada style, ada bahasa, ada penantian. Pornografi itu semua harus kelihatan. Seni erotisme itu ada keterbatasan kemampuan gambar, ada yang tersembunyi. Pornografi manipulasi ikon membuat gambar dikosongkan dari waktu tanpa kisah. Erotisme itu seni, waktu, gambar berkisah. Terbuka terhadap kebaruan. Pornografi itu penonjolan tubuh telanjang atau aktivitas seksual tanpa ada keprihatinan seni. Seni itu yang lebih tampak, pengungkapan hasrat. Maka butuh kelambanan, membiarkan ada perkembangan. Pornografi tidak ada konteks. Erotisme ada kisah, terselip pandangan yang tak terkatakan, memiliki konteks. Menolak ketergesaan. Pornografi itu estetika buruk muka. Keindahan disamakan dengan kenikmatan diri. Erotisme, keindahan bukan perayaan kenikmatan diri, tapi cara memberi wajah ke tubuh. Pornografi tujuannya adalah mengatakan semua, memperlihatkan semua untuk merangsang. Erotisme adalah mencari celah antara mengatakan semua dan menyembunyikan semua. Di celah itulah nampak pemandangan dunia yang hilang. Iya, Pak. ya Romo. Satu lagi Romo, saya ingin tanya sebenarnya Deleuze itu sikapnya terhadap kapitalisme itu seperti apa Romo? Apakah dia menganggap kapitalisme itu menyensor atau ya itu adalah bentuk kreativitas tadi? Dia Seperti apa mengatakan sebenarnya Romo? awalnya kreativitas, tapi sekarang dia juga mengkritik kapitalisme. Karena kapitalisme lalu menjadi dikungkung oleh hasrat mencari keuntungan. Ya. Bukan lagi fluid, tetapi tujuan akhirnya adalah mendapat keuntungan. Ya. Jadi dia kritik itu kapital. Ya, terima kasih Romo. Yang lain? Silakan Mbak Evi, bertanya langsung. Ya, baik. Eh, yang mau saya tanyakan adalah, jadi Deleuze ini menyarankan sastra atau seni gitu ya untuk pembebasan manusia. Ya. Gimana Romo?
Ya, dia ingin mengatakan dengan sastra atau seni itu kemunafikan kita ditelanjangi. Dengan sastra dan seni itu yang tertutup, yang tadinya tidak bisa diungkapkan, bisa diungkapkan. Yang tadinya dirumuskan dalam bahasa yang sulit dengan filsafat, dengan sastra dan seni itu bisa ditangkap dan bisa dimengerti dengan narasi yang mudah. Ya, kemudian psikoanalisa tadi ya istilahnya Romo. Itu idenya Deleuze juga ya. Sisoanalisa, bukan psiko. Oh ya, Siso, sisoanalisa. menggantikan Nah, psikoanalisa. ya jadi istilahnya dia seperti memberikan apa ya, Deleuze ini memberikan satu istilahnya kalau manusia ingin terbebas ya dia dapat mengambil jalan melalui sastra gitu ya. Kreativitasnya dapat muncul dengan maksimal. Ya, Ya baik. karena di dalam sastra ada paradigma kehidupan. Ya, kalau dari Romo sendiri eh, kelebihan Deleuze ini apa atau ya kesimpulannya gitu Romo? Kalau saya sih dorongan dia kepada kreativitas. Ya, bahwa tubuh tanpa organ dan semua itu realisme kehidupan menurut saya dia itu. Jadi bisa menelanjangi kita ya sekaligus juga mengangkat aspek-aspek yang selama ini menghambat kita. Jadi dua hal sekaligus. Ya, baik, terima kasih Romo. Ya. Masih ada yang lain? Ada Romo. Ya. Oke, Romo, mohon maaf nih, saya dari tadi agak bingung juga. Ini Romo terkait dengan ini, apakah apa namanya Deleuze ini berbicara tentang Tuhan, Romo? Misalnya bagaimana dia apa namanya mencari Tuhan dengan filsafat atau dia mencari Tuhan dengan mistik misalnya. Terus dia batasi bahwa untuk wilayah mistik ya mungkin dengan sastra atau apa gitu ya. Tapi dengan filsafat nah dengan sastra dia bisa lebih kreatif gitu karena bebas nggak ada batasan nggak ada struktur dan lain Ya. sebagainya misalnya ada bicara begitu nggak dia Deus itu Romo? Dia tidak bicara tentang Tuhan. Orang poststrukturalis itu seperti halnya Jean Baudrillard, semua itu adalah simulakra. Ya, jadi saya perlihatkan kepada Anda bagaimana mereka ya akhirnya ya ada semacam nihilismenya ya dalam arti begini. Dalam arti bahwa kalau modelnya bahwa semua simulakra berarti Tuhan juga simulakra. Ya, itu loh. Itu bahayanya memang. Sebentar saya lihat ke dia post strukturalisme. Pos ini tentang analisis tentang apa konsep Tuhan. Jadi kalau Anda melihat ini, lihat agama adalah permainan bahasa.
Tuhan yang transenden dipikirkan di luar cakrawala ada. Tapi dia percaya ada perwalian Tuhan sebagai agape. Kembalinya Tuhan eskatologi yang mewahyukan ya. Jadi ini. Jadi dekonstruksi menawarkan kritik terhadap teisme. Artinya apa? Penggunaan konsep Tuhan dikritik sejauh dalam kerangka bagaimana kita mengatakannya untuk tujuan apa. Jadi dia mengatakan begini loh. Kalau Anda menggunakan istilah Tuhan dan menggunakan agama hanya untuk pembenaran kekuasaan, apakah itu Tuhan? Gampangnya gitu loh. Apakah itu Tuhan kalau itu hanya untuk pembenaran kekuasaan? Tuhan yang personal itu Romo ya. Ya. Kelemahan postmodernisme ini, era postmodernnya ya. Kalau Anda bisa melihat, Anda lihat itu, Tuhan dipahami sebagai, kalau yang postmodern termasuk Deleuze, vakum total, ketiadaan, dan non-eksistensi realitas. Nah, nanti ada yang namanya postmodernisme. Ketika Tuhan dipahami sebagai kehadiran yang sulit dipahami, dan bukan suatu ketiadaan, tapi memproduksi visi tentang realitas. Tuhan setara dengan hasrat abadi manusia untuk mencari kepenuhan makna. Nah, ini adalah postmodernisme yang mengkritisi Gilles Deleuze, mengkritisi Jean Baudrillard, ya. Nah, yang postmodern termasuk Jean Baudrillard dan sebagainya itu ini. Tuhan adalah ketakutan, kekhawatiran manusia yang terselubung. Sedangkan postmodernisme karena manusia selalu ingin memahami apa yang tidak bisa dipahami dan takut dihancurkan oleh kebesaran daya hidup, Tuhan tetap hadir abadi. Ya, ini yang mengkritisi modelnya Gilles Deleuze. Ini yang disebut postmodernisme. Begitu ya, Pak? Ada satu lagi ya, Pak Romo, satu sebetulnya. Nah, terakhir Romo, ya. Karena terakhir. saya... Mohon maaf. Terakhir, Pak. Oke. Misalnya kalau kita berbicara filsafat, kita tuh belajar saya belajar filsafat ingin mengungkap sebuah makna. Sementara kalau kita untuk belajar sastra, karena kan kalau filsafat ya ada batasannya yaitu logika. Tapi kalau belajar sastra nggak ada batasannya kemana-mana begitu. Itu gimana Romo? Iya memang. Tetapi malah yang indah itu bisa tampil di sastra. Sedangkan pada filsafat karena sudah ada kategori-kategori pemikiran, lalu yang indah bisa saja tidak hadir. Karena semua harus rasional. Oke, baik Romo, terima kasih. Oke, sekian ya. Terima kasih. Terima kasih Romo Haremoko. Hari ini kita